Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara Katas Kajian Terbatas, dan istimewanya malam hari ini merupakan malam kemenangan, di mana seluruh umat Islam di seluruh dunia meneriakkan takbir Allahu Akbar di seluruh pelosok, di seluruh desa dan di seluruh kota. Namun bedanya pada hari ini merupakan Idul Fitri terkelam dalam sejarah umat manusia, karena ada beberapa hal yang kemudian harus dibatasi. Misalnya untuk takbir keliling hari ini dibatasi oleh pemerintah, ditiadakan. Sholat id kemudian dianjurkan dan diarahkan untuk melakukan sholat id di rumah, hingga kemudian melaksanakan silaturahim yang biasanya kita bisa bertemu sanak keluarga yang ada di kota, kemudian pulang dan mudik bertemu dengan orang tua dan kerabat. Hari ini dilarang dan dianjurkan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Inilah kemudian tema kita hari ini. Sangat beratnya negara kita untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini, yang kemudian kita berdoa mudah-mudahan negara ini cepat sembuh. Maka tema kajian terbatas kali ini adalah Sembuhlah Indonesiaku. Kalau hari raya biasanya disebut hari kemenangan, dan subtemanya adalah menang melawan corona. Begitu Pak Ustadz? Iya, betul sekali. Pak Ustadz, hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita semua. Sebetulnya sebelum kita masuk kepada Sembuhlah Indonesiaku, Idul Fitri itu sebetulnya menang dari apa? Kok kemudian disebut hari kemenangan? Iya, banyak orang yang kemudian Eid Al-Fitri mengalami situasi kembali kepada suci dirinya, tapi kemudian banyak orang yang juga hanya berlebaran. Jadi lebaran dengan Idul Fitri itu berbeda. Orang-orang yang berlebaran itu hanya merayakannya, entah puasa atau tidak. Ikut lebaran. Ikut lebaran. Entah mokel atau tidak. Bahasa Indonesia ikut merayakan. Ikut merayakan. Melok rioyoan. Betul. Entah kemudian saat puasanya berkualitas atau tidak, mereka merayakan. Ini orang-orang puasa pun mereka ikut lebaran ya. Ikut lebaran. Nah, makanya kemudian pertanyaannya bahwa besok kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang berlebaran atau kemudian orang-orang yang beridul fitri, orang-orang yang kembali kepada esensi manusia, bahwa manusia yang suci. Itu dulu yang pertama. Nah, hari ini, bulan ini, tahun ini Indonesia puasa di tengah wabah. Indonesia puasa di tengah dunia juga mengalami situasi yang sama, yaitu corona. Ada banyak hal kemudian yang mewarnai pola pikir masyarakat kita, sampai ramai tagar berbunyi Indonesia terserah, sampai kemudian ramai di media sosial bahwa Indonesia terserah, serah lu aja deh gitu kan, terutama dari teman-teman yang dari para medis itu. Apa yang terjadi dengan Indonesia kita? Padahal 80% Indonesia adalah muslim. Gagalkah puasa kita? Ketika di endingnya puasa ini malah kita dapat predikat Indonesia terserah. Apanya yang salah sebenarnya? Apakah kemudian proses puasanya yang salah? Padahal puasa ini adalah belajar bagaimana kemudian tidak tergoda walau digoda, belajar bagaimana kemudian tidak marah walau tersakiti, belajar bagaimana kemudian bersabar walau terbebani. Hari ini negara kita harus bersabar walau terbebani. Artinya yang kemudian disebut hari kemenangan, orang yang menang itu yang bagaimana misalnya?
Pak Ustadz. Orang-orang yang menang itu orang-orang yang betul-betul bisa menaklukkan 30 hari sebelum Idul Fitri. Orang-orang yang bisa menaklukkan semuanya, persoalan dia, nafsunya, pikirannya, dan kehidupannya. Makanya kemudian balasannya orang-orang yang sukses berpuasa itu luar biasa. Bukan dapat magicom atau kemudian rumah KPR, tapi surganya Allah. Di era corona ini misalnya begini, kalau selama bulan puasa kemudian mereka khusyuk, tawadhu, tadarus dan semuanya ibadahnya tuntas, namun di era akhir-akhir kemudian ada beberapa saudara kita yang kemudian mendapat BLT hingga akhirnya melihat mal buka, akhirnya melalui batas anjuran pemerintah, melanggar batasan-batasan itu, kemudian lari ke mal hingga berduyun-duyun, itu apakah bisa disebut menang? Ya, jelas secara gagal spiritual, secara spiritual dia tetap khusyuk, ibadahnya kuat, ibadahnya tuntas, tahajudnya tuntas, tadarusnya tuntas, tapi dia kalah pada satu godaan budaya konsumtif masyarakat Indonesia ketika mendekati hari raya, padahal pada saat ini dilarang oleh pemerintah. Iya, ini kegagalan berpuasa sebenarnya. Maqasidus syar'inya jelas dalam fikih, la doror wala diror. Sudahlah itu, pemerintah dengan para ulama, umarok dengan ulama itu sudah mengkaji tentang bagaimana kemudian sikap seorang muslim dalam kemudian menyikapi COVID-19. Namun kemudian kadang cara pandang yang berbeda, masih ingin mendebat tentang apapun yang sudah menjadi konsensus bagi ulama dan umarok. Kalau kemudian pertanyaan demikian, itu kegagalan Pak Jun. Itu kegagalan. Kita tidak menang. Kalau kita menjadi bagian dari kemudian peramai mal di situasi seperti ini, kita tidak menang gitu. Kita benar-benar gagal gitu. Makanya di ujung Ramadan, kalau kemudian Indonesia malah mendapat predikat Indonesia terserah, itu sebenarnya sebuah lelah. Lelahnya para the founding father, para leader, para stakeholder yang kemudian sudah luar biasa, para medis berjuang mati-matian, tapi kemudian yang terjadi seperti itu. Ini. Baik Pak Ustadz, kita melanjutkan tentang esensi dari Idul Fitri apa saja misalnya. Sebetulnya ada atau tidak ada corona, menjadi orang yang menang atau kita menyikapi Idul Fitri itu apa saja yang baik menurut tuntutan syariat Islam, menurut hadis Rasul, itu bagaimana? Yang baik. Kan biasanya kalau kita Idul Fitri itu kan ajang, selain ajang bertemu keluarga kan juga ajang pamer. Oh ini kita punya mobil baru, oh ini kita punya rumah baru dibangun, oh ini kita sekarang punya menantu baru, ada yang juga punya istri baru, kan begitu. Jadi menjadi ajang untuk pokoknya pamer baru gitu kepada ya, keluarga, terutama misalnya mereka yang ada di kota. Jadi biasanya pulang kegagalan mempamerkan sesuatu berarti ya. Hari ini gagal. Tapi masih tetap selfie itu Pak Abid. Gitu ya. Jadi wah sudah siap, mobil sudah di servis, dianut, tapi ternyata tidak jadi pulang. Masih ada yang semacam itu, saya lihat di medsos itu. Masih ada seperti itu ya. Kita kembali ke yang saya tanyakan tadi dulu Pak Ustadz. Artinya sebetulnya tuntutan syariat itu menjadi muslim, pribadi muslim yang baik menghadapi Idul Fitri itu apa saja, biar hari ini banyak masyarakat yang menimba ilmu dari kajian terbatas ini. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id man ta'atuhu tazid. Yang id itu bukan kemudian bajunya baru, segala sesuatunya baru, mobilnya baru, celananya baru, kopiahnya baru, kokonya baru, tidak. Walaupun kemudian banyak yang cari yang baru ya. Tapi man ta'atuhu tazid, orang yang kemudian taatnya bertambah. Hari ini coba kita diagnosa diri kita, diagnosa dosa kita. Taat kita bertambah atau tidak? Dosa kita bertambah atau kemudian berkurang? Tidak perlu kemudian nunggu di akhirat. Hari ini dikalkulasi. Selama bulan Ramadan 30
30 hari, berapa kali kita marah, berapa kali kita dengki, berapa kali kita ngamuan, berapa kali kita banting-banting, berapa kali kemudian kita nesu, berapa kali kemudian kita gak wawuh dengan tetangga. Wawuh itu bahasa apa ya? Jerman atau Madura ya? Itu Inggris, Pak. Inggris ya, Bali ya. Nasional. Kata Pak Ustadz Ulil, Bali ya. Nah, 30 hari coba dikalkulasi. Jangan nungguin di akhirat baru kemudian kita memantaskan diri kita ini besok lebaran atau Idul Fitri sebenarnya. Kita besok itu mau merayain kemenangan kita atas segala nafsu yang mampu kita kendalikan, atau kemudian kegagalan kita. Ini Pak Jun. Yang perlu kita garis bawahi, harus diperjelas kepada masyarakat perbedaan antara Lebaran dan Idul Fitri mungkin Pak Bid. Kalau Lebaran ini mungkin produk budaya, iya. Kalau Idul Fitri itu produk syar'i. Produk syar'i. Nah, demarkasinya di mana? Pemisahnya antara dua persoalan ini. Lebaran itu pada fisik, tapi Idul Fitri pada psikis, pada mentality dan spiritual. Itu Idul Fitri. Tapi Lebaran itu lebih pada fisik kita, lebih pada jasad kita, baju kita, pakaian kita, makanan kita, mungkin yang lain-lainnya yang bersifat duniawi. Yang menjadi pertanyaan saya pribadi, mungkin juga pertanyaan dari pemirsa di rumah, sejak kapan Lebaran itu identik dengan persoalan yang baru? Artinya ini dijawab setelah pesan berikut ini Pak Bid. Iya. Artinya begini, kalau hari ini kita tidak bisa membelikan baju baru untuk anak-anak kita, tidak bisa membelikan sesuatu yang baru untuk keluarga kita, itu kak riayan aku nah, dianggap tidak riayan. Tapi dijawab setelah pesan berikut ini. Iya, Pak Bid, luar biasa. Moga yang mau lewat. Yuk.